Raya, hiduplah seorang putri cantik jelita bernama Selina. Pemikiran Selina jauh berbeda dengan putri-putri lainnya. Burung-burung itu sangat gembira, terbang bebas. Aku ingin seperti mereka, mencari cinta sejati dan menentukan nasib sendiri. Selina memiliki pelayan setia bernama Maggie. Dia sering bercerita pada Maggie tentang kebahagiaan dan kesedihannya. Sayangnya Selina tidak tahu bahwa Maggie adalah orang yang serakah dan licik. Maggie adalah seorang gadis biasa, namun dia pernah membantu seorang penyihir dan mendapatkan sepasang cermin ajaib. Jika dua cermin ini menyinari wajah dua orang secara bersamaan, mereka akan bertukar wajah. Dan wajah mereka akan terus tertukar sampai cermin ini pecah. Itulah kegunaan dari cermin ajaib ini. Aku akan menunggu kesempatan untuk menggunakan sepasang cermin ini. Akan sia-sia jika menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Suatu hari Raja hendak mengatur perjodohan untuk putri Selina. Dia adalah Pangeran Jude dari kerajaan tetangga. Sangat tampan dan kaya. Kau akan menikah dengannya sehingga kedua kerajaan dapat bekerja sama. Tidak, aku tidak mau. Mengapa ayah tidak meminta pendapatku? Ayah tidak menghormatiku. Aku ingin memutuskan sendiri siapa yang ingin kunikahi. Selina, kau seorang putri. Seorang putri harus mengutamakan kerajaan. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah memutuskan. Selina kembali ke kamarnya. Dia hanya bisa menceritakan masalah ini kepada Maggie. Waktu kecil, aku pernah membuat janji pada seorang anak laki-laki. Dia berjanji untuk melindungiku selamanya. Tapi kemudian kami kehilangan kabar satu sama lain. Aku tidak pernah mendengar berita tentangnya lagi. Aku hanya menyimpan kalung batu laut yang dia buat untukku. Aku selalu ingin bertemu dengannya lagi. Tapi sekarang, ayah memaksaku untuk menikah dengan laki-laki lain. Dia tidak ingin menikah dengan pangeran. Membohong. Jika aku bisa menikah dengan seorang pangeran, itu akan bagus sekali. Ketika hari pernikahan semakin dekat, Raja mengirim rombongan untuk membawa putri Selina ke kerajaan tetangga. Maggie ikut pergi bersama Selina dengan patuh duduk di sampingnya. Aku tidak menginginkan pernikahan ini dan menjalani seluruh hidupku dengan orang yang belum pernah kutemui. Ini semua keinginan ayahku. Maggie, adakah cara untuk membantuku kabur? Ini kesempatanku. Saatnya menggunakan sepasang cermin ajaib. Dan aku akan menjadi putri yang kaya serta berkuasa. Yang mulia, jika Yang Mulia tidak menginginkan pernikahan ini, aku dapat menggantikan Yang Mulia menikah dengan Pangeran Jude. Sepasang cermin ini akan membantu kita bertukar wajah dan identitas. Hanya dengan menatapnya pada saat bersamaan. Selina dengan senang hati setuju. Mereka lalu melihat ke cermin pada saat yang bersamaan. Sungguh ajaib, wajah Selina dan Maggie benar-benar tertukar. Ini sungguh sebuah keajaiban. Sekarang aku bukan Selina lagi. Aku Maggie. Wajah Selina berubah menjadi wajah Maggie dan dia pun menjadi pelayan. Sementara Maggie berganti wajah menjadi Selina dan menjadi seorang putri. Maggie, terima kasih atas semua bantuanmu. Aku tidak perlu lagi menerima perjodohan ini. Selina tidak tahu bahwa Maggie terbahak-bahak dalam hatinya. Dengan senang hati, Putri. Rencana mereka terlaksana dengan baik. Ketika mereka tiba di istana Pangeran Jude, tak ada seorang pun yang melihat keanehan. Semua orang mengira Maggie adalah putri Selina yang sebenarnya. Putri Selina, selamat datang di kerajaanku. Aku Pangeran Jude. Kau memang sangat cantik. Terima kasih, Pangeran. Aku sangat senang bertemu denganmu. Aku punya hadiah untukmu. Ini adalah sepasang sepatu. Dibuat sesuai dengan ukuran sepatu yang dikirimkan ayahmu pada ayahku. Terima kasih, Pangeran. Aku suka hadiah ini. Aku akan memakaikannya untukmu. Tapi kaki Maggie jauh lebih besar daripada kaki Selina. Dia pun tidak dapat memakai sepatu itu, membuat Pangeran Jude terkejut. Biar aku saja, Pangeran. Aku sudah pergi ke banyak tempat dan membuat kakiku lebih besar dan lebih kasar dari sebelumnya. Dan aku tidak tahu kapan. Oh, begitu rupanya. Kau pasti memiliki pengalaman yang sangat istimewa. Kakimu telah terpatri di banyak tempat. Kau pasti sudah sangat lelah. Ayo ke kamar dulu untuk istirahat. Untuk menyembunyikan rasa malunya, Selina segera berpamitan kepada Pangeran Jude dan kembali ke kamarnya bersama Maggie. Ketika semua orang telah pergi, keduanya menghela nafas lega. Wah, untung saja kau dengan cepat bisa mengarang cerita pada Pangeran Jude. Jika tidak, semuanya akan terbongkar. Hati-hati dengan perilaku dan kata-katamu. Sekarang aku
Aku Putri Selina, dan kau Maggie. Kau hanya pelayanku. Jangan sampai orang lain tahu. Kau paham? Iya Putri Selina. Aku berjanji untuk lebih berhati-hati. Bagus. Sekarang bantu aku memakai sepatu ini. Putri palsu menahan rasa sakitnya, bertekad untuk memasukkan kakinya ke dalam sepatu yang diberikan Pangeran Jude padanya. Putri, mengapa kau harus memaksakan diri seperti ini? Bukankah lebih nyaman memakai sepatu lain yang sesuai dengan kakimu? Ini akan sakit. Diam. Kau tahu apa? Aku harus memakai sepatu ini dengan segala cara. Meskipun menyakitkan, tapi demi mahkota dan menjadi ratu di masa depan, rasa sakit yang tak seberapa ini akan sepadan. Baiklah, sekarang ceritakan semua tentangmu, hingga aku bisa mengingatnya, agar kita tidak terbongkar. Selina menurut. Dia menceritakan semua tentangnya untuk diingat Maggie. Setelah dia pergi, Maggie tiba-tiba menemukan rantai batu laut. Kenang-kenangan yang tidak sengaja ditinggalkan Selina di atas meja. Bukankah itu kalung batu yang selalu dia jaga? Sekarang aku adalah Selina, jadi benda ini akan menjadi milikku. Keesokan harinya, Pangeran Jude datang lagi dan mengajak putri palsu itu berjalan-jalan di taman istana. Karena sepatu yang tidak nyaman, Maggie tidak sengaja tersandung, membuat kalung batu di tubuhnya terlempar. Pangeran Jude mengambilnya. Dia begitu tersentuh saat melihat kalung batu itu. Selina, apakah kau selalu membawanya? Apakah kau ingat masa lalu ketika kita bertemu di pantai dan aku berjanji untuk melindungimu selamanya? Sulit dipercaya. Pangeran Jude adalah orang yang memberi Selina kalung ini. Kalung batuku, mengapa ada pada Maggie? Ternyata Pangeran Jude adalah... Ternyata dulu saat Jude dan Selina masih kanak-kanak, mereka pernah bertemu di sebuah pantai. Kedua anak itu bermain dengan gembira bersama. Lalu anak laki-laki itu membuat kalung batu laut untuk sang gadis. Apa yang sedang kau lakukan? Kalung batu laut, aku membuatnya untukmu. Setelah ini aku akan melindungimu seumur hidupku. Indah sekali. Dan ini untukmu. Tapi kemudian mereka kehilangan satu sama lain dan tidak ada lagi kabar. Selina mengira tidak akan pernah melihat bocah itu lagi. Adapun Pangeran Jude, dia telah menghabiskan banyak waktu mencari gadis itu. Hingga akhirnya dia mengetahui bahwa gadis kecil itu adalah putri dari negara tetangga. Dia berusaha keras meminta ayahnya untuk mengizinkannya menikahi Selina. Selina, apakah kau ingat apa yang kau berikan padaku? Hadiah Putri Selina, pasti perhiasan mahal. Tentu saja aku ingat. Benda itu adalah benda-benda yang mahal. Sebuah cincin bukan? Kalung emas? Atau gelang perak? Kau pasti lupa. Hanya aku yang masih ingat dengan sangat jelas. Tiba-tiba Jude terkejut melihat pelayan di samping Putri Selina menatapnya dengan aneh. Siapa dia? Kenapa dia menatapku seperti itu? Tapi kenapa aku merasa sangat akrab dengannya? Kembali ke kamarnya, Selina berpikir lama sebelum berbicara. Maggie, aku ingin... Sudah kukatakan, aku Putri Selina. Aku sungguh-sungguh, Maggie. Aku ingin kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Karena ternyata Jude adalah orang yang kucari selama ini. Namun sang putri sungguh tidak percaya bahwa Maggie mengkhianatinya. Jika aku tidak mau bertukar wajah denganmu, kau mau apa? Selama aku menyimpan cermin itu, tidak ada yang akan percaya jika kau adalah seorang putri. Aku akan selamanya menjadi Putri Selina dan menikah dengan Pangeran Jude. Di mana para prajurit? Pelayan itu berani menyakitiku. Cepat tangkap dan masukkan dia ke penjara bawah tanah. Tidak, itu tidak benar. Selesai, tinggal satu langkah lagi dan aku akan menjadi Selina selamanya. Putri palsu itu pun pergi mencari Pangeran Jude dan mengajukan permintaan. Tolong Pangeran, segera perintahkan eksekusi pada pelayan kurang ajar yang berencana untuk menyakitiku. Tapi Selina, bukankah dia pelayan setia yang kau bawa? Ternyata dia jahat. Aku tidak butuh pelayan seperti dia. Tolong kabulkan permintaanku. Mengapa dia tiba-tiba mengeksekusi pelayan yang telah mengikutinya begitu lama? Ini sangat aneh. Terutama sikap pelayan itu saat melihatku. Aku harus pergi ke penjara untuk memeriksanya sendiri. Selina sedang duduk sedih di sel ketika Pangeran Jude masuk. Mengapa kau berani menyakiti Putri Selina? Pangeran Jude, itu tidak benar. Tolong percayalah padaku. Aku dicelakai olehnya. Aku adalah Putri Selina yang sebenarnya. Tapi wajahnya yang aneh membuat Jude tidak percaya. Jangan sembarangan. Apa kau tahu bahwa menyamar sebagai seorang putri adalah kejahatan yang berat? Hadiah yang kuberikan padamu saat kita kecil dulu adalah kerang laut yang kutemukan. Apa? Bagaimana kau tahu?
Hanya aku dan Selina yang tahu hal itu. Bahkan dia lupa. Selina kemudian mengingatkan Pangeran Jude tentang masa lalu ketika mereka di pantai. Jude pun merasa setengah percaya dan setengah curiga. Akulah Selina yang sesungguhnya. Karena cermin ajaib ini, aku dan Maggie bertukar wajah. Aku menyimpannya satu, dan putri palsu itu juga menyimpan satu. Apakah ada keajaiban seperti itu di dunia ini? Jika kau masih tidak percaya, beri aku kesempatan untuk membuktikannya. Baiklah, aku ingin tahu apa yang sebenarnya. Tapi apa yang akan kau lakukan? Aku punya rencana. Aku tahu Maggie alergi madu. Bantu aku membawakan secangkir teh yang dicampur dengan madu untuk Maggie. Aku akan menunjukkan yang sebenarnya. Jude melakukan apa yang diminta gadis itu. Dia mengajak putri palsu itu keluar dan menawarinya secangkir teh yang telah dicampur dengan madu. Dan tanpa ragu meminum semuanya. Langsung saja wajah putri palsu itu panas, penuh dengan jerawat dan memerah. Ya Tuhan, madu? Pangeran, aku alergi madu. Karena panik, putri palsu itu buru-buru mengeluarkan cermin yang selalu dia simpan di tubuhnya. Sementara itu, Selina yang asli bersembunyi di balik semak. Dia juga menggunakan cermin di tangannya untuk melihat wajahnya. Seketika wajah Selina dan Maggie kembali bertukar seperti semula. Maggie menunjukkan wajah aslinya di depan Pangeran Jude. Dia terkejut dan takut. Pada saat itulah Selina muncul di hadapan mereka. Jude, apakah kau percaya padaku? Dia adalah pelayanku Maggie. Dia berbuat jahat yang mencelakaiku demi untuk menyamar sebagai seorang putri. Melihat apa yang dikatakan Selina, Pangeran Jude sangat marah. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengirimmu ke penjara bawah tanah selamanya. Maggie pun akhirnya mengakuinya. Keserakahan telah membuatku gila. Tolong ampuni aku. Pangeran, putri. Setelah itu, Pangeran Jude memecahkan dua cermin ajaib itu, sehingga tidak ada lagi ancaman. Maggie pun lalu dikirim ke penjara karena memalsukan identitas dan merencanakan untuk menyakiti sang putri. Adapun Selina, identitasnya dipulihkan. Jude, dulu aku menolak perjodohan ini. Tapi sekarang, aku telah menemukanmu. Orang yang bersamanya aku ingin menghabiskan sisa hidupku. Upacara pernikahan mereka berlangsung dengan penuh sukacita atas restu seluruh penduduk dari kedua kerajaan. Mereka hidup bahagia selamanya.